Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cahaya dan juga alat optik. Cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya ada di sekitar kita dan dapat dirasakan keberadaannya. Cara paling mudah untuk merasakan cahaya adalah dengan menyalakan dan memadamkan lampu pada malam hari. Sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Misalnya, ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Yang kedua adalah cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata seperti cermin datar. Sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar permukaan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnet. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah saat lilin dinyalakan di sebuah ruangan yang gelap, dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Bayangan pada cermin datar bersifat maya. Titik bayangan dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Hukum pemantulan yang menyatakan besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Berlaku pula untuk cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal adalah garis yang menghubungkan titik pusat lengkung M dengan titik jatuhnya sinar. Garis normal pada cermin lengkung berubah-ubah bergantung pada titik jatuh sinar. Agar dapat mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita dapat menggunakan diagram sinar dan 3 sinar istimewa seperti pada tabel berikut ini. Untuk melukis bayangan pada cermin cekung, mari kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Yang kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah sinar istimewa cermin cekung pada tabel tadi. Yang ketiga, tandai titik potong sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Yang terakhir, lukis perpotongan sinar-sinar pantul tersebut menjadi bayangan benda. Berikut ini merupakan beberapa contoh cara melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung beserta sifat bayangan yang dihasilkannya. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan panjang fokus. Selain persamaan tersebut, kamu juga dapat mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Rumus perbesaran pada cermin cekung adalah sebagai berikut.
Pada cermin cembung juga berlaku hukum-hukum pemantulan, yaitu besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Sinar istimewa dan diagram sinar pada cermin cembung dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk melukis bayangan pada cermin cembung dibutuhkan minimal 2 buah sinar istimewa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Yang kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah istimewa pada cermin cembung. Yang ketiga, tandai titik potong sinar-sinar pantul atau perpanjangan sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Dan yang terakhir, lukis bayangan benda pada potongan perpanjangan sinar pantul tersebut. Persamaan pada cermin cembung sama juga dengan persamaan pada cermin cekung. Namun dengan catatan bahwa dalam cermin cembung harga F dan R bernilai negatif. Lensa secara umum ada yang berbentuk cembung dan cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian pinggir. Lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya. Perhatikan gambar berikut. Penerapan hukum pembiasan cahaya pada lensa ternyata menentukan sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung dapat dilihat pada tabel berikut. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya 2 sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda. Berikut adalah salah satu contoh cara melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Pada pembiasan lensa cekung juga berlaku sinar-sinar istimewa ketika kita hendak membuat bayangan pada lensa. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung dapat dilihat pada tabel berikut. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung bergantung pada posisi benda. Sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa. Dengan catatan, pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak diperkecil dan terletak di depan lensa. Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif, sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif. Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita akhiri video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.